Seseorang melakukan perjalanan naik pesawat dari Semarang ke London. Koordinat Semarang dan London disajikan dalam tabel di bawah. Pesawat yang dinaiki memiliki kecepatan 900 km per jam. Tentukan jarak terpendek Semarang-London dengan menggunakan air bumi 6378. Oke. Nah, ini caranya mirip sama yang tadi lah ya. Untuk menentukan jarak terpendek ini, kita gambarkan dulu aja segitiga bulannya. Kita gambarkan Semarang itu, ya kira-kira kalau digambar ada di sini lah ya, Semarang. Di Semarang. Terus London ada di sini misalkan. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, kalau aku tarik garis antara kutub utara sampai ke London, ya, ini adalah lingkaran besar ya. Kemudian kalau dari London, aku tarik garis ke Semarang, ya. Tuh. Dan dari kutub utara, aku tarik garis ke Semarang. Ini adalah segitiga bulat ya. Nah, untuk menentukan jarak terdekatnya, maka kita cari dulu nih, panjang dari sini sampai sini itu, misalkan kita sebut sebagai theta. Ini 90 kurang lintang Semarang, 90 kurang lintang London, terus ini adalah selisih bujurnya gitu kan. Maka untuk mencari theta ini, kita bisa menggunakan rumus kosinus ya. Dengan kosinus. Oke, nah kalau dengan kosinus ya, cos theta sama dengan cos 90 kurang lintang London, cos 90 kurang lintang Semarang, ditambah sin 90 kurang lintang London, sin 90 kurang lintang Semarang, cos delta lambda. Atau kalau disederhanakan ya, theta itu sama dengan cos inverse dari sin lintang London, sin lintang Semarang, cos lintang London, cos lintang Semarang, cos delta lambda. Oke, nah kita tinggal masukin datanya ya. Lintang London itu 51, lintang Semarang adalah 7 derajat lintang selatan. Gitu. Nah, karena ini lintang selatan, maka kalau di persamaan ini kita masukinnya negatif ya. Jadi cos minus 1 dari sin 51, sin minus 7 gitu ya. Ditambah cos 51, cos minus 7. Nah, delta lambdanya ini nggak langsung dikurangkan ya. Kenapa? Ya karena untuk London ini dia ada di bujur barat. Gitu. Dia ada di bujur barat. Sedangkan untuk di Semarang itu bujur timur. Jadi untuk selisih bujurnya ini ditambah ya. Jadi 117. Di sininya 117. Tuh. Nah, bisa kita peroleh datanya ini berapa. Oke, dan didapatkan sekitar
112 derajat, 13 menit, 39,23 detik busur. Nah, untuk mencari jarak terdekat, antara London dan Semarang ya, kita bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu theta, karena theta ini adalah lingkaran besar, kita bisa bagi dengan 360 derajat ya. Kemudian dikalikan dengan 2pi radiusnya kan. Radius lingkaran besar kan sama dengan radius bola ya. Jadi kita masukkan R B. Kalau kita hitung, akan kita peroleh jarak antara London Semarang itu berapa nih nilainya? Sekitar 12492,85 kilometer ya. Ini adalah jarak antara London dan Semarang. Tuh. Jarak terdekatnya ya. Oke. Oke, selanjutnya ditanyakan ke arah mana arah pesawat itu ya. Oke. Ini awalnya kan dari Semarang kan. Dari Semarang ke London ya. Oke. Yang kedua ini suruh menentukan ke arah mana pesawat harus dituju supaya melewati jalur terdekat. Nah, arahnya itu ibaratnya ya kayak kita menentukan arah kiblat gitu ya. Ini konsepnya sama dengan kayak kita menentukan arah kiblat, cuman kiblatnya itu ya di London gitu. Jadi arah pesawat yang harus dituju itu ya sebenarnya yang ini gitu, arah yang ini, arah ke sana gitu. Nah, ini berapa? Berapa? Acuannya ya bisa dari utara atau bisa dari barat gitu ya. Nah, kalau di sini aku nentuin sudut ininya dulu gitu ya untuk menentukan arahnya. Akan menentukan sudut alfanya ini. Oke. Tentukan sudut alfa ya. Oke. Nah, untuk menentukan sudut alfa kita bisa dengan sinus ya, yang paling gampang ya. Dengan kosinus juga bisa nih. Kalau dengan sinus ya sin alfa per sin 90 kurang bintang London sama dengan sin delta lambda per sin theta gitu kan. Maka alfanya ini bisa kita cari dengan cara cos bintang London sin delta lambda dibagi dengan sin theta. Nah, tinggal kita masukkan datanya aja nih. Cos lintang London itu tadi 51 derajat ya. Kemudian untuk selisih bujurnya itu 117 ya tadi ya. Kalau tetanya yang kita hitung tadi itu berapa sih? 112, 13. 112, 13.
39,23. Nah, dari sini kita bisa memperoleh alfanya ini berapa. Oke, ini akan didapatkan alfanya ini sekitar 37 derajat, 16 menit, 56,13 detik busur. Jadi arahnya itu ya ke sana kan ke arah utara kan ya. Ke atas itu ke arah utara ya. Ini ke arah utara. Ke sana ke arah timur. Ke sana ke arah barat kan. Ini tegak lurus ya. Ke sana ke arah selatan. Tuh. Berarti arahnya adalah 37 derajat, 16 menit, 56,13 detik busur dari arah utara ke arah barat ya. Tuh. Ini adalah arah yang perlu dituju. Tuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang yang B ini. Oke, belum ada ya. Kemudian yang C, jika orang tersebut berangkat tanggal 4 November 2015 jam 21.00, pada pukul berapa GMT dan tanggal berapa dia sampai di London. Oke. Yang C ini cukup gampang ya. Jadi ini waktu berangkatnya adalah 4 November jam 21.00. Yang C. Waktu berangkat itu pukul 4 November 21.00 WIB kan. Nah, 4 November 21.00 WIB ini sama juga dengan berapa GMT nih kalau dihitung nih. GMT itu kan ini sama juga dengan 4 November pukul 14.00 GMT kan ya. Jadi waktu berangkatnya itu ya 4 November pukul 14.00 GMT. Nah, kita hitung dulu nih durasi perjalanan. Bisa kita hitung dari jarak terdekatnya ya, dibagi dengan kecepatannya. Kecepatan dari pesawat itu. Nah, jarak terdekatnya itu adalah 12492. 12492,85. Sedangkan kecepatan pesawat dari soal adalah 900 km per jam. Maka
Bisa kita hitung nih berapa. 12492,85 dibagi dengan 900. Nah, ini akan didapatkan sekitar 13 jam, 52 menit, 51,4 second. Nah, waktu tiba ya. Waktu tiba berarti tinggal ditambahkan aja. Waktu berangkat ya. Ditambah durasi perjalanan. Itu ya. Oke. Tinggal kita tambahkan aja nih. 4 November 14.00 GMT ya. Ditambah dengan 13 jam 52 menit 51,4 detik. Nah, akan tiba pada pukul berapa nih waktu tiba? Sekitar 5 November ya. Ini 14 tambah 13 berapa? 27 ya. 27 kurang 24. Pukul 4 ya berarti ya. Benar nggak sih? Pukul 3 ya. Pukul 3. GMT. Jadi waktu tibanya itu ya yang ini. Tuh. Ini waktu pesawat tiba ya. Yang D itu yang ditanyakan adalah bujur di mana pesawat melewati ekuator. Oke. Nah, D. Dengan D itu misalkan lambda adalah bujur pesawat melewati ekuator ya. Melewati ekuator. Oke. Jadi kita bisa gambarkan nih bahwa ekuator itu yang pesawat melewati ekuator itu di sini. Oke. Bisa kita gambarkan seperti ini kan ya. Ini adalah bujur yang dilewati pesawat ya, jika melewati ekuator. Nah, yang ditanyakan berapa nih bujur yang dilewati pesawat ini saat melewati ekuator. Tadi kita udah menghitung alfanya di sini ya. Nah, yang ditanyakan ini berapa? Itu yang dilewati pesawat ketika melewati ekuator. Oke, mungkin ini akan aku bahas nanti setelah istirahat ya. Karena sekarang udah jam 3, kita istirahat dulu. Nanti masuk lagi jam setengah 4 ya, setelah asar ya. Oke, sekarang istirahat dulu aja. Nanti yang belum join, biar lihat rekaman aja. Aku lanjutkan pembahasannya tadi. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari bujur yang dilewati pesawat ketika di ekuator ya. Oke. Nah, untuk mencari itu, pertama kita cari dulu, kita akan tentukan ini ya, delta lambda ini. Kita akan tentukan delta lambda aksen misalkan. Itu delta lambda aksen.
Nah, untuk menentukan delta lambda aksen ini ya, harusnya kita eh, tahu dulu sudut yang ini. Sudut yang ini berapa. Tuh kan. Pertama kita cari sudut betanya. Kita cari sudut beta. Habis itu, setelah dapat sudut beta, kita bisa menentukan ini delta lambda aksennya itu berapa. Di mana delta lambda aksen itu tidak lain adalah bujur Semarang dikurangi dengan bujur yang ini ya, bujur yang dilewati pesawat di ekuator. Nah, untuk cari betanya ini ya, kita bisa lakukan dengan hubungan sinus ya. Dengan sinus. Sin beta per sin 90 kurang bintang Semarang sama dengan sin alfa per sin 90 ya. Jadi ini kan sin alfa per sin 90. 90 kan dari kutub utara sampai ke ekuator ini kan 90 kan. Itu sama dengan sin beta per sin 90 kurang bintang Semarang. Ya. Jadi untuk betanya ini sin beta itu adalah sin alfa dikalikan dengan cos bintang Semarang dibagi dengan sin 90 gitu ya. Sin 90 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa peroleh betanya. Sin inverse sin inverse dari sin alfa. Sin alfanya itu udah kita hitung ya, yang tadi 37 derajat, 16 menit. Lima enam koma 13. Cos bintang Semarang. Bintang Semarangnya minus 7. Oke, maka akan kita peroleh beta. Betanya berapa? Betanya kalau dari perhitungan didapatkan sekitar 36. 6 derajat 57. 28,16. Nah, tapi kalau kita lihat dari gambar, nggak masuk akal nih nilai betanya. Harusnya kan dia sudut tumpul. Tapi di solusi ini, dia didapatkan sudut siku-siku. Nah, ingat lagi ya, kalau sinus itu solusinya ada dua. Jadi, sin beta itu sama juga dengan sin 180 kurang beta. Berarti beta solusi satu itu yang ini ya. Solusi keduanya adalah yang 180 kurang ini kan. Ini solusi keduanya. Nah, yang akan kita gunakan adalah solusi yang masuk akal. Jadi yang solusi masuk akal itu yang keduanya ini. Itu sekitar 143 derajat, 2 menit, 31,84. Ini adalah solusi yang masuk akal. Nah, selanjutnya untuk cari delta lambda aksen ya, kita bisa menggunakan rumus kosinus sudut ya.
dengan kosinus sudut. Nah, caranya gimana? Ya kita bisa coskan yang ini ya, cos B, cos beta, sorry. Kalau kosinus sudut berarti cos beta, sorry. Bukan cos beta ya. Kita pakai yang ini aja, cos alpha. Karena nanti kan ujung-ujungnya kan cos 90 kan di sini. Biar bisa saling menghilangkan. Minus cos beta, cos delta lambda aksen, tambah sin beta, sin delta lambda aksen, cos 90 gitu. Nah ini karena dia cos 90, ini kan hubungannya kayak ini ya, kalau aku tunjukkan. Cos alpha sama dengan cos beta, cos delta lambda aksen, sin beta, sin delta lambda aksen, cos 90. Ini ada minusnya karena ini kosinus sudut, ya bukan kosinus biasa ya. Ini kosinus sudut. Gitu. Jadi ada minusnya di sini. Oke, nah dari situ bisa kita sederhanakan nih, bahwa alfa cos alfa itu akan sama dengan minus cos beta cos delta lambda aksen. Sehingga kalau kita cari delta lambda aksen, cos delta lambda aksen ya, atau delta lambda aksen langsung gitu, itu sama dengan cos inverse dari cos minus cos alpha cos beta gitu ya. Cos alpha minus cos beta. Oke, bisa kita masukkan ya. Alfanya itu 371656. Kemudian untuk betanya, kita ambil yang solusi masuk akal ya, yang 143 ini. Maka akan kita peroleh delta lambdanya ini berapa. Sekitar 5,3 derajat. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya dari gambar, terlihat bahwa delta lambda aksen itu tidak lain adalah lambda Semarang dikurang lambda pesawat ketika melewati di ekuator. Jadi lambda pesawat di ekuator itu adalah lambda Semarang dikurang delta lambda aksen. Lambda Semarangnya itu tadi 110 derajat bujur timur. Dikurangi dengan 5,3 derajat. Maka bujur ketika pesawat itu melewati ekuator adalah sekitar 104,7.
Tuh. Ini adalah bujur ketika pesawat lewat ekuator. Tuh.